Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 28 ayat 6-8. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita diberikan hari yang baru, maka kita harus mempunyai semangat yang baru. Senang sekali hari ini kita bersama-sama disatukan dalam persekutuan doa pagi. Kita akan membaca Alkitab. Mari saya ajak untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru. Ada banyak sukacita yang baru, harapan baru. Dan biarlah kehidupan kami baru turut dengan kehendak-Mu. Makanya Bapa, dalam persekutuan doa pagi hari ini, bukalah hati kami agar firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan boleh memberikan kami kekuatan.
Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan benar seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah kesetiaan tidak ingkar janji. Mari kita perhatikan Kejadian pasal 39. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihatnya perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku.
Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Baru saja didengarnya oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, ialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kesetiaan itu mahal harganya, tetapi juga mahal hasilnya. Maksud saya, kita susah untuk setia. Kita harus berusaha untuk setia. Ada banyak rintangan, ada banyak godaan untuk tidak setia. Tapi ketika kita sudah berhasil setia, maka ada sukacita yang besar. Kesetiaan tidak ingkar janji. Itu saya mengajak kita semua memperhatikan 4 hal agar kita berusaha untuk setia. Yaitu awas. Kita lihat hal yang pertama. A. Umat Tuhan, semakin tinggi pohon, maka ia semakin digoyang angin dengan keras. Maka kita harus menyadari posisi kita, keberadaan kita dalam kehidupan, dalam segala kesibukan, dalam segala hal yang kita lakukan. Hati-hati. Godaan selalu datang dengan saat-saat yang sangat spesial ketika kita sedang berusaha untuk naik dan kita sudah berusaha untuk baik. Godaan semakin kencang. Godaan semakin menghempas kita. Maka kita harus belajar adaptasi. Adaptasi ini sungguh-sungguh mencoba untuk memahami situasi kita di sekitar lingkungan kehidupan kita. Yusuf, orang yang sangat pintar beradaptasi. Mengapa saya bilang begitu? Yusuf dari anak kesayangan, lalu diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya, dan akhirnya Yusuf menjadi budak. Turun derajatnya, hilang kemegahannya. Tetapi Yusuf selalu beradaptasi dengan baik. Ayat yang pertama, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Membeli dia ini artinya status Yusuf sekarang menjadi budak. Menjadi budak. Tetapi walaupun status dia turun sebagai budak, Yusuf tidak memandang dirinya sebagai budak. Dia tetap merasakan diri sebagai orang yang disertai oleh Allah, orang yang dikasihi Allah. Sehingga dalam segala hal dia mencoba untuk beradaptasi sebagai seorang yang disertai oleh Allah, sebagai seorang yang dikasihi Allah.
Allah tidak pernah meninggalkan Yusuf. Maka apapun yang terjadi, untuk belajar setia, hal yang pertama adalah adaptasi dalam kehidupan kita. Pahami kehidupan kita. Jangan hanya melihat ke belakang, lalu sedih, lalu kecewa, lalu takut. Lalu juga jangan terlalu melihat jauh ke depan yang belum jelas kehidupan kita. Hadapi hari ini sebaik mungkin. Ketika kita sedih, ya sedihlah secukupnya. Ketika kita senang, hati-hati jangan lupa daratan. Kita selalu bisa beradaptasi dalam segala situasi. Maka hal yang pertama adalah adaptasi segala situasi yang ada. Lihat Tuhan menyertai kita. Dan ketika kita sungguh-sungguh beradaptasi, maka kita bisa. Hal yang kedua adalah waspada. Waspada untuk tidak jatuh dalam godaan. Waspada untuk tidak tersandung dalam godaan. Waspada untuk tidak mengingkari status kita, keberadaan diri kita, nilai-nilai yang baik pada kita. Ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yusuf selalu waspada dalam segala hal. Ia tidak membiarkan dirinya dijatuhkan. Dan ia tidak pernah membuat dirinya jatuh, terpleset, tersandung, kecewa. Yusuf selalu waspada. Ada godaan, dia selalu mencoba untuk tidak mau dijatuhkan godaan itu. Istri Potifar menggoda Yusuf. Tujuannya agar Yusuf jatuh. Istri Potifar tidak menguji, tapi menggoda. Ujian membuat kita naik kelas, tapi godaan membuat kita jatuh. Maka ketika kita waspada dalam segala hal, godaan yang besar dari orang-orang, godaan yang besar dari situasi, kita bisa pandang sebagai ujian agar kita bisa melewati situasi yang buruk. Itu menjadi kebaikan bagi kita. Jadi hal yang kedua, waspada setiap saat untuk tidak jatuh dalam godaan. Dan ketika kita sungguh-sungguh waspada, godaan sebesar apapun, tenang. Ada hal yang ketiga yaitu ayat yang kedua tadi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat yang ke-21 juga mengatakan yang sama. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan kepala penjara itu. Yusuf disertai Tuhan. Yusuf selalu berhasil karena Tuhan yang membuat. Allah yang membuat Yusuf berhasil melakukan ini. Maka step yang pertama, adaptasi situasi kehidupan kita. Waspada jangan sampai kita dijatuhkan oleh godaan. Karena kita tahu Allah selalu menyertai kita, membuat kita berhasil. Ini adalah tekad yang kuat untuk melampaui semua godaan. Menjadi ujian yang membuat kita makin setia. Tuhan, ada banyak godaan. Allah hadir menyertai kita. Lewatilah godaan itu. Dan ketika sungguh-sungguh melewati godaan, maka kita akan mencapai hal yang keempat, yaitu S. Ayat yang ke-21 dan 22. Sebab kepala penjara itu mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya, yaitu Yusuf.
Dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Setia menjadi gaya hidup. Dan ketika kita sungguh-sungguh setia, Tuhan Allah memberikan kemegahan, kelimpahan. Umat yang diberkati Tuhan, kesetiaan tidak ingkar janji. Awas ketika kita jatuh untuk tidak setia. Ada banyak penyesalan. Ada banyak ketakutan. Ketika kita jatuh tidak setia, awas, Allah tetap setia kepada kita. Maka naik kelaslah. Percayalah sepenuh hati. Selamat, setia, dan tetap awas. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah hilang dalam kehidupan kami. Maka ajarilah kami ya Tuhan, pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami juga hidup sebagai manusia yang setia. Dan kami yakin bahwa kesetiaan kami itu tidak akan pernah mendatangkan duka cita, melainkan sukacita. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk memohon segala kebaikan atas situasi yang terjadi dalam kehidupan kami, sesama kami, dan dunia. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap langkah-langkah yang diusahakan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemerintah di setiap lapisan masyarakat yang ada, baik pusat maupun masyarakat setempat. Tuhan, kiranya pemerintah boleh menjadi pemimpin yang baik untuk boleh memimpin masyarakat Indonesia. Memimpin kami untuk mengantisipasi, menanggulangi penyebaran virus corona dengan baik, dengan memberikan instruksi-instruksi yang penuh dengan segala kesungguhan dan kebaikan. Maka kiranya juga ya Bapa, mampukanlah masyarakat Indonesia dimanapun berada untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Berpergian menggunakan masker, rajin cuci tangan, menjaga kesehatan, dan banyak lagi ya Tuhan yang bisa dilakukan. Masyarakat untuk sungguh-sungguh disiplin dalam mengantisipasi, menanggulangi penyebaran virus corona ini. Bapa dalam surga, kami berdoa, kiranya penemuan vaksin boleh segera diwujudkan, kiranya perusahaan, pemerintah maupun swasta boleh bahu-membahu untuk menemukan vaksin corona, sehingga masyarakat secara manusia secara umum boleh dibantu dengan adanya vaksin itu. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Republik Indonesia. Kiranya Bapa, keamanan di semua wilayah Indonesia boleh dijaga dengan baik. Kiranya pemerintah, aparat, kepolisian, keamanan, tentara yang menjaga keamanan Republik Indonesia diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Maka ya Bapa, biarlah negara Republik Indonesia ini tetap utuh, penuh dengan segala kebaikan. Kami sebagai rakyat Indonesia memohon segala belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar kami boleh hidup dengan damai sejahtera di Republik Indonesia ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk poliklinik GKI Surya Utama, kiranya pelayanannya boleh mendatangkan kebaikan untuk setiap masyarakat, setiap orang yang mempergunakan, yang berobat ke poliklinik GKI Surya Utama ya Tuhan. Berkatilah dokter, perawat, dan setiap pelayan-pelayan Tuhan di poliklinik GKI Surya Utama, agar mereka juga diberikan kesehatan dan sukacita untuk melayani setiap pasien.
Sehingga pelayanan poliklinik GKI Utama juga menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa. Kiranya Tuhan menolong setiap usaha yang digunakan, yang dilakukan untuk mengumpulkan bantuan untuk mengantisipasi virus corona ini ya Tuhan. Agar bantuan-bantuan yang disalurkan ke daerah-daerah tertentu boleh dimanfaatkan masyarakat di daerah tersebut dengan baik. Dan tidak ada orang-orang yang berniat tidak jujur, tidak adil dalam mempergunakan bantuan untuk mengantisipasi virus corona ini ya Tuhan. Maka Bapa dalam surga, tolonglah kami semua agar kami selalu merasakan hidup di dalam kasih setia Tuhan. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Pimpinlah kami setiap saat, agar kami selalu merasakan cinta kasih-Mu. Karena kami menyerahkan hidup dan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.